Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la nuhsi sanana 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal 1443 Hijrah. Semoga kebaikan, keberkahan, dan ridha Allah selalu menyertai kita dan orang-orang yang kita cintai. Setelah di bulan Ramadan 1443 Hijrah, kami dari Majelis Baitul Quran menemani Anda dengan program kami Ramadan bersama Al-Quran. Pasca Ramadan ini insya Allah kami tetap akan menemani saudaraku yang dimuliakan Allah dengan program kami Jumat bersama Al-Quran. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-111 dan 112 dengan tema bahwa Allah Subhanahu wa taala membantah angan-angan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa hanya mereka saja yang masuk surga. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkan kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Tidak demikian, bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-Nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir memberikan komentar terhadap ayat yang mulia ini. Yubayyinu ta'ala ightirar al-yahudi wan nasara bima hum fi, haitsu idda'at kullu ta'ifatin minal yahudi wan nasara annahu lan yadkhulal jannata illa man kana ala millatiha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketertipuan orang-orang Yahudi dan Nasrani oleh apa yang ada pada diri mereka, di mana setiap kelompok dari keduanya Yahudi dan Nasrani mengaku bahwasanya tidak akan ada yang masuk surga kecuali dari pemeluk agama mereka. Kama akhbarallahu anhum fi suratil Maidah annahum qalu nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Sebagaimana yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-18 bahwa mereka mengatakan kami adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa qala al-yahudu la yadkhulal jannata illa man kana yahudiyan wa qala an-nasara lan yadkhulal jannata illa man kana nasraniyan. Artinya bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi,
Sebagaimana orang-orang Nasrani juga mengklaim mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Nasrani. Dalam literasi bahasa Arab, hudan artinya yahudan, jam'u daripada hadi, bahwa Yahudan itu adalah merupakan bentuk jamak daripada kata haid atau orang Yahudi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa radda alaihim ta'ala fi dzalika wa hakadha qala lahum fi hadhihi da'wa allati id'auha bila dalilin wala hujjatin. Tetapi pengakuan mereka ini pun mendapat bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah bantahan Allah Ta'ala berkenaan dengan pengakuan mereka yang tidak berdasarkan dalil, hujah, dan keterangan yang jelas. Di mana dia berfirman, tilka amaniyuhum. Yang demikian itu hanya adalah angan-angan mereka. Wa qala Abul Aliyah, amaniyu tamannauha 'ala Allahi bighairi haqqin. Wa kadza qala Qatadah war-Rabi' ibnu Anas. Abu Aliyah mengatakan bahwa artinya angan-angan yang mereka dambakan dari Allah tanpa alasan yang benar. Hal senada juga dikemukakan oleh Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas. Sementara Imam Ali As-Sabuni menjelaskan kalimat tilka amaniyuhum ay tilka khayalatuhum wa ahlamuhum, bahwa itu adalah khayalan dan mimpi kosong mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, tunjukkan kebenaran kalian jika kalian orang-orang yang benar. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan ayat qul lahum ya Muhammad u'tuni bil hujjati sati'ati ala ma taz'amuna in kuntum shadiqina fi da'wakum. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, datangkanlah kepadaku bukti nyata mengenai kalian jika kalian orang-orang yang benar terhadap anggapan kalian. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat al-burhanu ad-dalilul ladzi yuqi'ul yaqin wa jam'uhu barahin. Makna al-burhan adalah dalil atau alasan yang karenanya lah muncul sebuah keyakinan. Bentuk jamaknya adalah barahin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian membantah angan-angan mereka dan memberikan penjelasan yang sebenarnya dengan firman-Nya. Bala man aslama wajhahu lillah. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bala yadkhulul jannata man istaslama wa khada'a wa akhlasa nafsahu lillah. Orang-orang yang masuk surga itu justru adalah orang-orang yang menyerahkan diri dan patuh dan mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah. Wa huwa muhsinun ay wa huwa mu'minun musaddiqun muttabi'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang beriman yang membenarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id bin Jubair fa inna lil amalil mutaqabbal syaratan. Maka sesungguhnya Abu Sa'id bin Jubair mengatakan karena amal perbuatan yang diterima itu harus memenuhi dua syarat. Ahaduhuma an yakuna khalisan lillahi wahdahu wal wahdah. Yang pertama adalah harus didasarkan kepada ketulusan karena Allah Ta'ala semata. Wal akhar, dan yang kedua yang lainnya adalah an yakuna sawaban muwafiqan li syariati. Yang kedua harus benar dan sejalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Famata kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yutaqabbal. Karenanya jika sesuatu amalan sudah didasarkan kepada keikhlasan hanya karena Allah Ta'ala, namun tidak sesuai dan tidak benar dengan syariat, maka amalan itu akan tidak diterima. Falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Imam Ali As-Sabuni menerangkan, ai falahu thawabu amalihi wala khaufun alaihim fil akhirati wala ya'tarihim hazanun au kadarun bal hum fi na'imin muqimin. Maksudnya adalah bahwa baginya pahala atas perbuatannya, tidak ada kekhawatiran bagi mereka di akhirat, dan tidak ditimpakan kesedihan atas mereka pula di akhirat. Mereka menerima kenikmatan dan tetap tinggal di dalamnya secara abadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah surat Al-Baqarah ayat 111 dan 112, bantahan Allah atas klaim, pengakuan yang mengada-ada, angan-angan mereka bahwa yang masuk surga itu adalah hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani semata. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani juga tidak mampu memberikan burhan, bukti yang bisa menjadikan pijakan keyakinan atas apa yang mereka klaim. Kemudian Allah menjelaskan mereka yang layak masuk surga, yakni mereka yang beramal ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.